Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya ya, masih di channel Dit Sutopo. Pada postingan kali ini ya teman-teman, saya ingin coba membahas tentang transmisi matic ya, karena sebagian masih ada yang bingung, masih ada yang ragu bagaimana sih cara menggunakan transmisi matic yang baik dan benar ya. Di samping dirawat dengan baik, juga digunakan dengan baik supaya tidak menimbulkan kerusakan, supaya lebih awet, sehingga pengoperasiannya itu butuh skill khusus ya teman-teman. Artinya tidak seperti penggunaan transmisi manual, karena dia masih manual, kita operasikan menggunakan kopling, sedangkan matic itu serba menggunakan elektrikal, ada komponen matic sendiri di dalam transmisinya, sehingga kadang kalau dipakai tidak dengan cara yang benar dan baik, itu akan menimbulkan kerusakan, akan cepat rusak dan tidak awet ya teman-teman. Maka dari itu bagaimana penggunaannya supaya transmisi itu lebih awet. Paling susah itu adalah sebetulnya ketika menggunakan dari posisi berhenti mau jalan, ataupun dari jalan mau berhenti. Kalau sudah jalan seperti biasa normal ya malah lebih mudah, karena kita tidak pusing memikirkan perpindahan gigi dan seterusnya, karena dia akan shifting sendiri, baik menurunkan gigi atau menaikkan gigi. Tapi kalau misalnya dari berhenti mau jalan, ataupun dari jalan mau berhenti, itu yang perlu kita waspadai, sehingga butuh skill khusus bagaimana trik-trik supaya bisa mensiasati sehingga transmisi itu lebih awet ya, lebih panjang umurnya. Oke, langsung saja teman-teman, kita praktekkan saja ya, terutama teman-teman ketika dari jalan kemudian mau berhenti, mau parkir lama, ataupun habis parkir lama dan mau jalan ya teman-teman. Oke, langsung saja perhatikan ya teman-teman. Sebagai contoh kasus ya teman-teman, kita dari posisi berjalan kemudian mau parkir, begini caranya. Oke, kita simulasikan dulu jalan. Misalnya begini, kendaraan habis berjalan kemudian mau kita parkir. Caranya adalah kita pijak dulu remnya sampai mobil itu betul-betul berhenti. Kemudian ketika kita mau parkir lama, kita masukkan dulu ke N. Nah, seperti ini. Ketika transmisi sudah masuk posisi N, itu berarti transmisi tidak menanggung beban laju kendaraan, sehingga ini transmisi terbebas dari beban apapun. Nah, kemudian setelah itu kita lepas juga posisi rem kaki supaya kendaraan itu betul-betul terbebas dari beban apapun. Kemudian baru kita tarik rem tangan. Setelah rem tangan itu naik atau posisi on, ini berarti beban laju kendaraan semuanya ditahan oleh rem tangan. Baru kemudian kita masukkan ke P. Nah, sehingga transmisi walaupun masuk di posisi P, dia tidak menahan atau menanggung beban apapun ya, begitu teman-teman. Jangan terbalik, kadang ada yang P dulu kemudian baru rem tangan kita tarik. Itu agak sedikit kurang pas ya teman-teman. Karena apa? Ketika transmisi dimasukkan ke P dahulu, ke sini, itu berarti beban laju kendaraan semuanya ditanggung oleh transmisi, bukan oleh rem parkir. Karena apa? Dia bekerja lebih dahulu, kemudian baru ditarik. Itu kurang tepat. Yang betul adalah seperti tadi, kita tarik dulu handbrake-nya atau rem tangannya, kemudian masukkan ke P ya, begitu ya teman-teman. Jadi jangan terbalik, handrem dulu baru masukkan ke P. Nah, posisinya bagaimana ketika kalau kita mundur? Nah, sama, kita praktekkan dulu mundur, kemudian hentikan kendaraan sampai betul-betul berhenti sempurna, jangan ada gerakan sedikit pun ya. Kemudian apa? Masukkan ke N dulu. Ini gunanya adalah untuk membebaskan beban di transmisi. Gunanya adalah untuk membebaskan beban di transmisi ya. Kemudian baru tarik rem tangan, masukkan lagi ke P ya, sehingga sekali lagi transmisi tidak menanggung atau tidak menahan beban laju kendaraan begitu berat ya. Jadi di sini ada penahan laju kendaraan antara rem dengan transmisi. Jadi yang jadi pokok komponen yang betul-betul menahan beban laju kendaraan itu adalah kita gunakan rem saja, kemudian dibantu dengan transmisi di posisi P, sehingga jangan terbalik. Sekali lagi jangan terbalik, P dulu kemudian rem tangan, itu kurang tepat, tapi rem tangan dulu baru posisikan ke P, sehingga beban laju kendaraan itu semuanya ditahan oleh handrem
atau rem tangan ya, sehingga transmisi akan lebih awet karena tidak terlalu sering menahan beban laju kendaraan ya. Lebih baik lagi kalau posisinya selalu datar, persis tidak bergeser kemanapun ya. Ini bisa buat untuk catatan kalau kita misalnya parkir kendaraan di kondisi jalan yang menurun atau menanjak. Kalau posisi menurun atau posisi menanjak ya teman-teman, kalau kita tidak memasukkan rem tangan dulu, maka beban laju kendaraan itu ditanggung sepenuhnya oleh transmisi di posisi P itu, sehingga transmisi itu menanggung beban terlalu besar, sehingga harus kita bantu, harus kita balik dengan kita tarik rem tangan dulu, sehingga beban kendaraan itu ditahan oleh rem tangan, kemudian baru dibantu oleh posisi transmisi di P ya, begitu teman-teman. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini, hal sepele tapi ini sangat penting karena apa, bisa membuat transmisi lebih awet karena tidak terlalu menanggung beban terlalu besar, begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan ya, mungkin itu saja yang perlu saya bahas di sini ya. Untuk topik-topik matic berikutnya nanti kita bahas lagi ya. Untuk yang sudah subscribe terima kasih, untuk yang belum silahkan, jika bermanfaat subscribe channel saya, kemudian semoga channel saya juga semakin berkembang. Begitu teman-teman, terima kasih.